Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asriel Setiawan, NIM S1D1 21074. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai measuring success training and testing data. Nah, di sini kami ingin membangun sebuah machine learning, sebuah model machine learning, model pembelajaran machine learning dari data yang dapat memprediksi spesifikasi iris dengan untuk serangkaian pengukuran yang baru. Namun sebelumnya kita dapat menerapkan model pengukuran yang baru, yaitu kita perlu mengetahui apakah hal tersebut benar-benar berhasil, yaitu apakah kita berhasil harus mempercayai prediksinya. Nah, sayangnya kami tidak dapat menggunakan data yang kami gunakan untuk membuat model untuk mengevaluasinya. Nah, ini adalah karena model kita selalu dapat mengingat seluruh rangkaian pelatihan dan akan mengingatnya. Oleh karena itu selalu label prediksi yang benar untuk setiap titik dalam set pelatihan. Nah, ini mengingat bahwa tidak menunjukkan kepada kita apakah model yang kita generalisasikan dengan baik, atau dengan kata lain, apakah ia juga akan bekerja dengan baik pada data baru. Nah, selanjutnya untuk menilai performa model, kami menampilkan data baru atau data yang belum dilihat sebelumnya. Nah, yang kami punya labelnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan memisahkan data berlabel, yaitu kita telah mengumpulkan di sini 150 ukuran bunga. Nah, dengan menjadi dua bagian. Salah satu bagian dari data digunakan untuk membangun model pembelajaran machine learning. Dan disebut data latih atau data perlengkapan latihan. Nah, data lainnya juga akan digunakan untuk menilai seberapa baik model tersebut bekerja. Ini disebut sebagai data uji atau set pengujian atau set penahanan. Nah, selanjutnya scikit-learn berisi fungsi scikit-learn
berisi fungsi yang mengacak kumpulan data yang membagi untuk Anda, yaitu fungsi train underscore test underscore split. Nah, fungsi ini mengekstrak 75 baris data sebagai data latih bersama dengan label yang sesuai untuk data ini. Sisanya 25%, bersama dengan label lainnya yang dinyatakan sebagai data uji. Nah, setelah itu memutuskan aplikasi pertama, yaitu mengklasifikasi spesies iris. Nah, Nah, berapa banyak data yang ingin Anda masukkan ke dalam data latih dan data uji. Masing-masing adalah beberapa wewenang, tetapi menggunakan set pengujian yang berisi 25 data adalah aturan praktis yang baik. Nah, di dalam scikit-learn, data biasanya dilambangkan dengan huruf kapital X, sedangkan label dilambangkan dengan huruf kecil Y. Nah, hal ini terinspirasi dari rumusan standar Fx sama dengan Y dalam matematika. Nah, di mana X adalah sebuah input atau masukan suatu fungsi, dan Y adalah keluarannya atau outputnya. Nah, mengikuti lebih banyak konvensi dari matematika, kita menggunakan huruf kapital X karena datanya berupa array 2 dimensi atau asimetrics, dan huruf kecil Y karena targetnya adalah array 1 dimensi atau vektor. Mari kita coba memanggil fungsi train underscore test underscore split dengan pada data kita dan tetapkan outputnya menggunakan nomenclature. Oke, kita beralih saja ke codingan saja di Jupyter. Nah, langsung saja ini kita lanjutkan. Codingan selanjutnya itu pertama kita mengimpor fungsi train underscore test underscore split, yaitu di dalam scikit-learn.model selection. Nah, kita buat dulu from-nya dari scikit-learn .model underscore selection. Nah, di situ kita impor fungsi yang tadi, yaitu train test split. Nah, selanjutnya kita membuat variabel yaitu xtrain. Lalu kita buat juga untuk tesnya itu xtest untuk data ujinya. Lalu kita buat y-nya, y untuk
data latihnya, train, dan terakhir kita buat untuk Y dari data ujinya. Nah, lalu kita masukkan fungsi tadi, yaitu train, test, split. Nah, yang di dalamnya itu terdapat parameter, yaitu iris data frame, iris dataset, di mana di dalam iris dataset itu kita akan mengambil parameter, yaitu data. Lalu setelah itu kita juga dapat mengambil di dalam iris dataset ini data set ini yaitu target. Nah, setelah itu kita untuk mengacak agar random pengacakannya, kita menggunakan random step. Dengan parameternya itu 0. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini berhasil. Ya, sudah tidak ada errornya. Langsung saja kita lanjut. Nah, selanjutnya sebelum melakukan pemisahan, fungsi train _test _split mengacak dataset menggunakan penghasil angka pseudo-random, yaitu jika kita hanya mengambil 25% data terakhir sebagai data uji, maka semua titik data akan diberi label 2 karena titik data diurut berdasarkan label. Lihat output untuk iris target yang ditunjukkan sebelumnya. Nah, menggunakan data tes yang hanya berisi salah satu dari 3 kelas tidak akan memberitahu kita banyak tentang seberapa baik model kita menggeneralisasikan. Jadi kami mengacak data kami untuk memastikan data pengujian berisi data dari semua kelas. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan output yang sama jika kita menjalankan beberapa fungsi yang sama, kami menyediakan pembuat nomor pseudorandom dengan seed tetap menggunakan parameter pseudorandom, parameter random state, parameter random state. Nah, ini akan membuat hasilnya bersifat deterministik. Selalu mempunyai hasil yang sama. Kami akan selalu memperbaiki random state dengan cara ini ketika menggunakan prosedur acak dalam buku ini. Oke, lanjut. Untuk output dari fungsi train _test _split ini yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, yang semuanya merupakan array NumPy. Xtrain berisi 75% baris kumpulan data, sedangkan xtest berisi 25% sisanya. Nah, kita coba
kita coba coding saja. Kita coba coding lagi. Kita kembali ke Jupyter. Nah, di sini kita akan menampilkan save dari X trend dan Y trendnya dulu. Oke, kita buat dulu untuk X sebesar tentunya untuk trennya. Nah, setelah itu save-nya dan kedua. Oke. Setelah itu kita beri format yang di mana parameternya itu X trend titik set. Nah, kita copy saja supaya mempercepat. Oke, kita copy, kita enter dan kita paste. Di sini kita nanti dengan Y. Nah, kita coba tes jalankan. Nah, di sini setelah kita menjalankan, kita run, di sini mengeluarkan output yaitu di mana X trendnya ukuran X trendnya itu atau ukuran shape-nya itu 112,4. Maksud dari 112 ini yaitu barisnya dan 4 ini adalah kolomnya. Nah, untuk Y trend shape-nya itu barisnya 12 dan kolomnya itu tidak ada. Lanjut, kita ingin melihat save dari X test dan Y testnya. Nah, kita langsung copy saja untuk mempercepat dan kita ganti dengan trendnya dengan tes. Oke. Sama juga di parameter formatnya. Oke. Kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat bahwa outputnya itu X test shape-nya itu 34 baris, 4 kolom. Nah, untuk Y testnya itu 38 baris dan kolomnya tidak ada. Nah, lanjut kita beralih ke modul. Hal pertama yaitu melihat data. Nah, sebelum membuat sebuah mesin learning, model mesin learning, sebaiknya periksa datanya untuk melihat apakah tugas tersebut mudah diselesaikan tanpa pembelajaran mesin learning. Nah, atau apakah informasi yang diinginkan yaitu informasi yang mungkin tidak terkandung dalam data. Nah, selanjutnya selain itu memeriksa data Anda adalah cara terbaik untuk menemukan kelainan dan keanehan ikatan. Nah, mungkin beberapa iris mata Anda diukur menggunakan inci dan bukan sentimeter. Contohnya yaitu di dunia nyata terjadi ketidakkonsistenan data dan pengukuran yang tidak terduga sangat umum. Nah, salah satu cara terbaik untuk memeriksa data dengan memvisualisasikan menggunakan scatter plot. Nah, plot penyebaran atau scatter plot menempatkan satu fitur di sepanjang sumbu X di sepanjang sumbu X dan fitur lainnya sepanjang sumbu Y. Nah, dan menggambar sebuah titik untuk setiap titik data. Sayangnya komputer layar hanya memiliki 2 dimensi yang memungkinkan kita memplot hanya 2 atau mungkin 3 pada fitur pada suatu waktu. Nah,
sulit untuk memplot kumpulan data dengan lebih dari 3 fitur dengan cara ini. Salah satu cara mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan plot berpasangan yang melihat semua kemungkinan pasangan fitur. Jika kamu memiliki sejumlah kecil fitur seperti 4 fitur yang kami miliki di sini, ini dia cukup masuk akal. Namun Anda harus mengingat bahwa plot berpasangan tidak muncul interaksi semua fitur sekaligus, sehingga mungkin ada beberapa aspek menarik dari data yang tidak terungkap ketika memvisualisasikan seperti ini. Nah, gambar ke-1 dan 3 adalah plot berpasangan dari fitur-fitur dalam data set pelatihan. Nah, titik data berwarna menurut spesies iris. Pertama-tama kita mengkonfirmasi, yaitu untuk membuat plot. Pertama-tama kita mengkonversi array NumPy menjadi data frame pandas, yaitu pandas memiliki fungsi untuk membuat plot berpasangan disebut scatter matrix. Nah, diagonal matriks ini diisi dengan histogram masing-masing fitur. Nah, langsung saja kita beralih ke Jupyter untuk mengcoding ini. Nah, kita tes masuk di Jupyter dulu. Nah, kita coba coding, yaitu pertama kita membuat variabel dengan nama iris underscore data frame, lalu di dalamnya itu pd data frame dengan parameternya itu xtrain, lalu koma kolomnya kolom sama dengan iris dataset. Nah, dengan dot filter names. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat scatter matriksnya dari data frame yang kita telah buat. Nah, dengan color by ytrain. Pertama kita buat variabel grr dulu, lalu pd titik plotting titik scatter matrix. Nah, setelah itu dengan parameternya itu iris data frame yang telah kita buat tadi. Nah, kita masukkan, lalu untuk colornya kita buat variabel c y dengan isinya itu ytrain. Nah, setelah itu kita akan membuat size-nya, yaitu size dari scatter plotnya dengan isinya itu 15, panjangnya 15, lebarnya 15. Nah, setelah itu kita akan membuat markernya atau bentuk dari scatter plotnya, yaitu bentuk bundar. Nah, setelah itu kita akan membuat his
KWDS-nya. Maksud dari ini yaitu ukuran parameter dari beans-nya. Nah, yaitu isinya beans dengan isinya itu 20. Nah, selanjutnya kita buat variabel S untuk ukuran dari markernya. Nah, setelah itu kita buat parameter lagi alpha untuk ukuran transparansi dari marker tersebut. Nah, setelah itu kita buat parameter variabel CMAP. Nah, di sini dia berguna untuk dengan isinya itu angular titik CNT, yaitu untuk membuat warna dari mapnya. Nah, kita coba tes jalannya. Ini apa yang error. Nah, di sini terjadi error. Mengapa? Karena di sini harus ada ini saya lupa menambahkan titik. Nah, sudah. Nah, di sini terdapat setelah kita running terdapat output yaitu berjumlah grafik yaitu berjumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Di sini terdapat 16 grafik. Dengan setiap grafik itu ukurannya itu panjangnya 15, lebarnya 15. Nah, di setiap grafik ini di grafik ini terdapat dua jenis grafik, yaitu grafik datang dan grafik scatter matrix atau scatter plot berupa titik-titik. Nah, di sini yang pertama, untuk grafik pertama ini yaitu grafik batang, yang dimana untuk parameter y-nya itu merupakan sepal length dengan sepal length, dan untuk x-nya itu merupakan juga sepal length. Nah, di sini untuk outputnya yaitu terdapat diagram batang. Nah, yang untuk tertinggi yaitu melewati ukuran 70,5 dan 70,5 dan 75 sepalengnya dan 5 sepalengnya. Nah, selanjutnya untuk grafik yang kedua yaitu merupakan grafik scatter plot. Nah, di sini bisa kita lihat di sini terdapat 3 warna titik yaitu hijau, merah, dan biru. Di sini hijau dan merah ini saling berhubungan, sedangkan untuk biru itu tidak saling berhubungan. Nah, di sini parameter dari di sini untuk y dari grafik kedua yaitu sepal length dengan x-nya itu sepal width atau lebar dari width-nya. Nah, untuk grafik ketiga yaitu sama scatter plot dengan bisa dilihat bahwa merah dan hijau ini saling berhubungan, sedangkan biru tetap tidak saling dia berbeda sendiri. Nah, untuk y-nya itu merupakan sepal length dan untuk x-nya yaitu peta length. Nah, selanjutnya untuk yang keempat yaitu sama scatter plot dengan sama juga bahwa hijau dan merah itu saling berhubungan dan biru itu tidak. Nah, untuk y-nya itu sepal ukuran panjang dari sepalnya, dan untuk
untuk X-nya itu petal, lebar dari petalnya. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat sini terdapat T4 diagram batang dan sisanya itu diagram scatter plot. Mungkin selanjutnya itu terakhir kita beralih ke modul. Nah, dari gambar 1 dan 3 ini, dari plot berpasangan dari data iris diwarnai berdasarkan label kelasnya. Nah, dari plotnya terlihat bahwa ketiga tersebut terlihat terpisah dengan cukup baik menggunakan pengukuran sepal dan petal. Nah, artinya model pembelajaran mesin mungkin akan bisa belajar memisahkannya. Mungkin selanjutnya itu akan dilanjutkan. Jadi saya akhiri video saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.